Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh Masjid Al-Mustafirin rahimakumullah. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kajian subuh ceria akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ghazali Mukri. Kurang lebih sekitar 30 menitan. Selanjutnya kepada beliau Ustaz Ghazali Mukri, waktu dan tempat dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Mustafirin yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu, dapat berkumpul di Masjid Al-Mustafirin ini. Pertama tentu dalam rangka kita silaturahim, yang kedua insya Allah kita akan bersama-sama thalaqul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semuanya ini hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, dalam kesempatan pagi ini akan kita sampaikan pengingatan Allah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya Bapak Ibu ya mengingatkan kita sebagai manusia ini agar kita tetap berada di jalannya yang benar. Salah satu pengingatan Allah kepada kita adalah dalam satu ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kamu, wa ahlikum, beserta keluargamu, naron, dari sengatan api neraka. Dalam ayat ini Bapak Ibu ya, Allah mengingatkan kepada kita agar kita selalu menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Dari api neraka, dari kerugian dunia, lebih-lebih kerugian di akhirat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kita menjaga diri kita agar diri kita ini nanti tidak mengalami kerugian, baik kerugian di dunia, lebih-lebih kerugian di akhirat. Caranya adalah kita berusaha dalam hidup ini Ibu ya, Bapak Ibu ya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan kita Bapak Ibu ya berusaha dalam hidup ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu artinya kita ini benar-benar
melindungi, menyelamatkan diri kita dari kerugian di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Seperti umpamanya Allah merintahkan kita sholat, Bapak Ibu. Sehari semalam 5 waktu. Jangan sampai kita orang yang beriman, orang Islam ini, Bapak Ibu ya, itu tidak sholat. Kenapa kita nggak boleh sholat itu? Dan tidak boleh meninggalkan sholat itu. Karena dengan kita meninggalkan sholat, apalagi tidak sholat sama sekali, maka kita manusia ini berarti tidak iman dengan dirinya sendiri. Iman dari apa? Dari kerugian dunia akhirat. Apa kerugian yang akan dialami oleh orang yang tidak sholat saat orang itu hidup di dunia? Kerugian yang akan dialami oleh orang yang tidak sholat selama hidup di dunia itu adalah hidup orang itu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Senajan orang itu ibu-ibu bapaknya bondone akeh, anake sukses kabeh, mungkin jabatannya yo tinggi. Bondo sing akeh, anak sing sukses kaya ngono iku, jabatan yang tinggi yang disandangnya itu tidak akan pernah memberikan ketentraman, keadem ayeman, kebahagiaan dalam hati orang yang meninggalkan sholat itu. Makanya Bapak Ibu ya, jangan dikira orang yang nggak sholat itu hidupnya mesti bahagia. Senajan uangnya melimpah ruah, mau makan apa saja keturutan, mau menaiki kendaraan apa aja keturutan, mau menghuni punya rumah kayak apa juga keturutan. Jangan dikira kemudian mereka-mereka yang seperti itu hidupnya happy, hidupnya bahagia, adem ayem, tidak. Ya. Harta yang mereka miliki sekian banyaknya itu, makanan yang mereka nikmati seperti itu, kendaraan yang mereka kendarai seperti itu, tidak bakal mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hatinya. Kenapa? Karena keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak sholat. Karena jangan sampai kita, apalagi kita orang Islam ini Bapak Ibu ya, tidak sholat. Belum nanti Bapak Ibu ya, saat orang itu mau menjelang sakaratul maut, Bapak Ibu bisa Allah Masya Allah ya menggambarkan kayak apa sakitnya saat orang itu menghadapi sakaratul maut. Allah menyampaikan pada kita wan nazi'ati ghurqa. Jadi sakitnya saat orang itu mau nyawanya mau dicabut oleh Allah seperti orang yang mau tenggelam itu Bapak. Jadi orang yang tenggelam di tengah laut itu gimana sakitnya? Udah pernah Bapak Ibu? Renang ya, terus mau tenggelam itu. Bahkan Nabi itu nyampaikan pada kita saat orang itu nyawanya mau dicabut itu sakitnya itu seperti badannya ini dibacok-bacok, nanti bacok-bacok, dicacah-cacah itu ya. Dengan apa? Dengan pedang. Sebanyak berapa? 300 kali. Nah, orang yang nggak sholat itu Bapak Ibu, saat mau menghadapi sakitnya sakaratul maut seperti itu, ketika mau nyawanya mau dicabut, saking apa Bapak Ibu? Dia sudah membayangkan sakitnya. Terus lagi tempatnya di neraka sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekitarnya itu dikelilingi oleh malaikat-malaikat Bapak Ibu ya. Yang malaikat itu apa?
nulis surat medeni gitu. Nah, orang yang nggak sholat ya saat menghadapi sakaratul maut dengan pemandangan seperti itu, wis Bapak Ibu ya, tingkahnya bukan main, meraung-meraung dan sebagainya. Itu baru apa? Di saat menghadapi kematian. Belum nanti kalau sudah dikubur, apa yang akan dirasakan oleh orang yang nggak sholat saat dikubur Bapak Ibu? Kuburnya itu bisa dia akan dihimpit dengan apa? Dengan tanah, dengan bumi, dengan kuburnya itu. Ngerti dihimpit? Kenapa dihimpit? Nah, seperti ini Bu, Bapak ya. Ini ya. Nah, ini orang tengah kita dihimpit dengan tanah. Nah, dan nggak bisa apa-apa coba. Ngopot apa yang ada di dalam perutnya apa udah meledos kabel Bapak Ibu. Nanti mau bumi apa menghimpit badannya. Belum nanti di akhirat. Orang yang nggak sholatnya akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka yang namanya neraka sakor. Neraka itu ada 7 tingkatan Bapak Ibu. Ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir, ada neraka jahim, ada neraka sakor, ada neraka hawiyah. Tingkatan neraka yang paling atas itu neraka jahanam. Yang paling bawah itu neraka hawiyah. Yang paling dasar sendiri itu neraka hawiyah. Yang tengah-tengah itu neraka jahim. Di bawahnya neraka jahim itu neraka sakor itu. Nah, neraka sakor ini nanti Bapak Ibu ya akan dihuni oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak sholat. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu ya kok tidak sholat umpamanya, itu berarti orang itu benar-benar tidak menjaga apa? Dirinya dari mana? Dari kerugian di dunia, lebih-lebih kerugian di akhirat. Karenanya Bapak Ibu ya, kita berusaha untuk menjaga diri kita ini dari apa? Kerugian dunia akhirat dengan cara apa? Menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Caranya menjalin hubungan yang baik dengan Allah, apa yang Allah perintahkan kepada kita, monggo dipun apa? Tindakan ganti sae. Didhawuhi Allah sholat ya sholat, didhawuhi yo ngaji ya ngaji, didhawuhi yo maca Quran ya maca Quran, didhawuhi yo zikir. Kalau menungso yo apik. Nah, ya kita niki hubungannya dengan Allah baik seperti itu Bapak Ibu ya. Apa sing didhawuhaken Allah kita apa tindakan. Hubungan kita dengan sesama manusia juga baik. Oh berarti kita niki estu ku anfusakum. Kita niki estu apa? Benar-benar menjaga, memelihara, menyelamatkan diri kita ini dari kerugian dunia dan akhirat. Tentu kita Bapak Ibu ya menghindarkan diri kita dari kerugian dunia akhirat ini tentu tidak untuk kita saja, tapi apa? Kita juga punya kewajiban. Kewajiban apa? Juga menyelamatkan, menjaga keluarga kita, lebih-lebih anak kita dari apa Bapak Ibu? Juga dari kerugian dunia dan akhirat. Tidak hanya diri kita yang kita jaga, tapi siapa? Anak-anak kita, cucu-cucu kita jaga dari apa itu Bapak Ibu ya? Dari kerugian dunia akhirat. Jangan sampai anak cucu kita ini akan mengalami kerugian dunia akhirat. Ya. Karena maka kita ini punya kewajiban, Ibu ya, Bapak Ibu ya, untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk membina anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita ini mengalami kerugian dunia akhirat.
Kalau nanti naudzubillah dari kalau anak itu sampai mengalami kerugian lebih-lebih di akhirat Bapak Ibu. Terus pada akhirnya nyuwun sewu naudzubillah dari jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Anak-anak itu dicemplungkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Anak-anak yang dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam api neraka seperti itu, tidak kemudian anak-anak itu diam seribu bahasa Bapak Ibu. Mengakui apa? Kesalahan mereka. Tapi justru mereka itu nanti akan apa? Ngomel. Akan protes. Protesnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diprotes siapa? Yang diprotes adalah orang tuanya. Gimana protesnya anak-anak itu nanti? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya itu. Rabbana innana aqa'na sadatana wa kubrana fa'tihim difaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, kami ini sampai kau jebloskan ke dalam api neraka seperti ini, itu semata-mata bukan karena kesalahan kami ya Allah, tapi ini adalah kesalahan orang tua kami. Karena orang tua kami selama kami hidup ya Allah tidak pernah memberikan perhatian kepada kami. Mereka acuh tak acuh, cuek. Si dipikir orang tua kami hanya kerja. Mereka nggak peduli dengan kami. Kami dibiarkan oleh orang tua kami. Sampai akhirnya kami kau masukkan ke dalam neraka seperti ini, itu gara-gara orang tua kami itu. Oleh karena itu kata anak-anak itu Bapak Ibu, minta pada Allah apa? Fa'tihim difaini minal adab. Oleh karena itu ya Allah, berilah orang tua kami itu siksaan 2 kali lipat siksaan yang kau berikan kepada kami. Wal anhum la'nan kabira. Jangan sampai ya Allah engkau punya rasa iba, rasa mesakih, kasihan kepada orang tua kami. Padahal Allah itu Rahman Rahim Bapak Ibu. Tapi oleh anak-anak itu Allah mereka protes. So sampai Allah engkau punya rasa apa? Iba. Hilangkan rasa iba. Hilangkan rasa apa? Mesakih ning wong tuaku sing koyo ngono. Sebaik kami kau masukkan ke dalam neraka ini gara-gara orang tua kami yang tidak pernah apa, memperhatikan kami. Kami dibiarkan hidup sampai akhirnya kami mengalami kerugian seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, anak ini adalah aset kita. Aset yang sangat-sangat berharga sekali. Kita nanti kalau meninggal apa yang mau kita tinggalkan Bapak Ibu? Kalau kita meninggalkan harta. Kalau harta itu nggak kita gunakan untuk bangun masjid, untuk bangun pondok pesantren, untuk proyek-proyek kebaikan, dengan kasihkan pada orang-orang yang miskin dan sebagainya, maka harta itu saat kita tinggalkan paling nanti hanya direbut oleh ahli waris dan habis dimakan oleh ahli apa? Waris. Gitu Bapak Ibu. Tapi jenengan sesungguhnya punya aset yang luar biasa. Apa aset yang luar biasa itu? Berupa anak. Anak ini adalah aset.
Karena anak ini adalah aset, maka jenengan kelola yang baik anak ini. Biar apa? Sewaktu-waktu nanti kita meninggal itu, anak kita ini jadi hiburan kita. Bapak Ibu, di ini kita sekarang apa ini? Pengajian ini Bapak Ibu di live kan, siaran langsung ini. Jangan dikira Bapak Ibu, orang tua kita udah meninggal sekian tahun itu, udah gak ada hubungan dengan kita. Orang tua kita yang saat ini berada di kuburan itu dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mereka sehari di kuburan itu proyektor seperti ini atau layar TV seperti ini. Terus dikonekkan dengan kita sebagai anak ini. Sehingga kita dengan orang tua kita di kuburan itu connect terus Bapak Ibu. Orang tua kita itu akan nonton lewat proyektor ini siaran langsung apa yang dilakukan oleh anak-anaknya sewaktu hidup di dunia ini. Sekarang kita ada orang tua kita yang meninggal Bapak Ibu. Sabar. Nah, orang tua kita sekarang itu nonton lewat proyektor ini. Jenengan yang saat ini duduk manis di masjid ini ditonton oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita di kuburan nonton kita lewat proyektor ini, yang saat ini sedang duduk manis di masjid dalam rangka tadi sholat subuh, kemudian sekarang Bapak pengajian. Kira-kira perasaan orang tua kita di kubur nonton tontonan kita seperti ini, kira-kira senang atau susah Bapak Ibu? Senang. Apa kata Nabi? Senangnya orang tua kita melihat tontonan kita lewat proyektor ini, lewat layar TV ini, itu kata Nabi, minni amil kubur, bagian dari kenikmatan kubur. Nikmat kubur itu Bapak Ibu ya, tidak hanya dirasakan oleh orang di kuburan itu, saat orang itu setiap pagi dan petang itu ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga. Tapi tontonan-tontonan yang menyenangkan orang yang dikubur ya, dari anak-anaknya seperti kita saat ini Bapak Ibu, kemudian orang tua itu berbunga-bunga, senang, itu juga bagian dari apa? Kenikmatan apa? Kubur. Jadi kita ini dikonekkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di ini, layar proyektor ini. Sehingga live apa? Siaran langsung kita. Layar proyektor ini Bapak Ibu baru tidak ditonton oleh orang tua kita di kuburan itu saat kita manusia ini, anak ini dalam 3 keadaan. Apa itu? Pertama, saat anak atau kita ini dalam keadaan tidur. Wis mati Bapak Ibu off, gak bisa ditonton. Makanya kalau Bapak Ibu kepingin orang tua yang sudah meninggal itu nggak banyak apa nonton, kita tidur aja. Yang kedua, naudzubillah balik, kalau sampai anak itu gila, itu juga off. Atau orang tua meninggal, anaknya masih kecil-kecil, belum apa balik, itu belum apa Pak, belum dikonekkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum bisa nonton apa yang dilakukan oleh anak-anak yang ditinggal mati masih kecil-kecil itu. Di luar 3 ini Bapak Ibu ya, 3 keadaan ini, proyektor ini apa? Nyala terus dan dikonekkan, disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini. Sehingga apa yang jenengan masak dilihat oleh orang tua kita di kubur. Jangan mandi dilihat oleh orang tua kita di kubur. Jangan jalan-jalan dilihat oleh kita orang tua di kubur.
Kalau pas ada anaknya Bapak Ibu ya, ngelakoni kelakuan sing ora apik, njur ditonton oleh wong tuane ning kuburan, kira-kira pripun Bapak Ibu perasaane? Pripun Bapak Ibu? Sedih to? Galau. Mereka mau berontak, ibu-ibu nggak bisa. Mau jerit gak iso. Isanya hanya apa? Menangis, sedih. Ya Allah, kok kelakuan kamu seperti ini? Nah, anak melakukan hal yang gak baik seperti ini, Bapak Ibu, yang itu ditonton oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Tentu orang tua melihat tontonan anaknya seperti itu, hatinya apa? Galau. Hatinya sedih, susah. Susahnya orang tua karena melihat tayangan anaknya dengan kelakuan yang gak baik seperti itu. Apa kata Nabi? Bagian min niqamil kubur. Bagian dari apa? Ketersesaan kubur. Orang diseksa di kubur itu Bapak Ibu ya, tidak selalu badannya itu dikuburi oleh malaikat, ya, dicambuk oleh malaikat. Saben esok, saben sore tempat di neraka diperlihatkan oleh Allah. Ya. Tapi tayangan-tayangan, tontonan-tontonan yang di-live-kan, yang disiarkan langsung oleh Allah dari anak-anaknya itu Bapak Ibu, dari kelakuan-kelakuan anaknya itu yang nggak baik-baik itu juga apa? Yang menyebabkan hati mereka susah sedih itu juga bagian dari ketersesaan orang yang ada di. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngerti seperti ini, opo yo kita sebagai anak ini Bapak Ibu ya, sekarang ini ya, opo yo tego kita akan ngirimi gambar-gambar sing dadekno wong tua kita ning kubur susah. Kalau Bapak Ibu sampai nggak sholat, sing dilakoni sing elek-elek, iku berarti jenengan sebagai anak iku tegel banget, tega. Dadekno susah wong tua ning awak dhewe ning kuburan. Jadi kita niki Bapak Ibu, ora gelem sholat, ora gelem apa. Sing dilakoni sing elek-elek, iku artine awak dhewe sebagai anak iki bener-bener tega, bener-bener tegel. Wong tuane susah ning kuburan. Ora mesake awak dhewe karo wong tuane. Padahal awak dhewe iki iso koyo ngene iki mergane wong tua. Tapi kok tega-tega wong tuane dikirimi gambar-gambar sing apa? Dadekno wong tua iku susah. Itu kadang iki Bapak Ibu gitu. Nah, yang kita Bapak Ibu ya, orang kepengin nyusahno wong tua. Awak dhewe saiki ya dadi wong tua, engko yo iso mati. Piye carane ben anake awak dhewe iki lamun kita makin mati Bapak Ibu. Anak-anak awak dhewe iki ora napa dadi bebane awak dhewe ning kuburan. Ora nyusahke awak dhewe ning kuburan. Pramila mumpung tasih wonten apa niki kesempatan kita. Monggo kita estu berupaya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing piye iso ndadekno anak awak dhewe iki dadi anak sing soleh lan soleh. Ojo dibiarkan anak kita ini Bapak Ibu ya dolan saenake, bergaul saenake mereka. Jenengan sebagai orang tua ini harus cawe-cawe, harus ngarahke, harus memberikan perhatian sebagai apa dadekno ngawasi anak-anak kita sakniki, cucu-cucu kita. Jadi anak yang soleh dan solehah itu ora gampang. Sebagai apa?
tantangan ning kiwa tengene awak dhewe iki masyaallah. Tantangan sing jenenge HP itu masyaallah Bapak Ibu ya. Wis sing jenenge HP iki tantangan bagi kita untuk bisa menjadikan mengarahkan anak kita jadi anak soleh-solehah itu susah sekarang. Sementara orang tua itu pragmatis. Jenengan sebagai kakek, sebagai nenek pragmatis. Pragmatis piye? Ono susu ono anake, wis ketimbang nangis, wis main ono HP wae. Akhirnya kok anak susu itu candu karo HP. Kapan candu karo HP? Masya Allah. Kon pakpo ora gelem, kon mam ora gelem. Pakpo ora gelem, mangan ae anyep. Apa meneh kon belajar? Apa meneh kon maca? Apa meneh kon nang masjid? Apa meneh kon belajar ngaji? Nah kalau anak itu Bapak Ibu ora gelem maca, ora gelem belajar. Sementara ilmu itu didapatkan seseorang itu dari membaca. Iqra bismi rabbikal jurbi Bapak Ibu. Anak ya awak dhewe iki engko. Dadi apa anak cucu kita niki? Sing apa? Ora gelem maca, ora gelem belajar, gara-gara apa? Candu karo apa? HP. Ojo meneh anak-anak wong awak dhewe iki candu karo HP. Gitu Bapak Ibu. Peraturan Nabi Ibrahim itu 2000 tahun yang lalu atau 3000 tahun yang lalu prihatin Bapak Ibu pada kita. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah teropong bahwa anak turunnya itu nanti pasti akan menyembah apa? Patung. Makanya 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu itu Nabi Ibrahim itu sudah apa? Prihatin. Ujuk keprihatinan Nabi Ibrahim dituangkan dalam doanya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku beserta anak turunku dari menyembah patung. Nah, keprihatinan Nabi Ibrahim 2000 atau 3000 tahun yang lalu itu sekarang menjadi apa? Kenyataan. Anak turun sekarang sudah pada nyembah apa Bapak Ibu? Patung. Apa patung yang disembah di antaranya? HP itu. Nah gimana? Ono ada kotak-kotak HP. Engko arep sholat takbir saya kotak-kotak HP. Bersalah wis membuka HP meneh. Dijak ngomong wong tua malah ditunggal HP ya. Masya Allah. Wong saiki ora ndunggal-unggu Bapak Ibu. Nah coba wong diajak ngomong lho Bapak Ibu. Pemane karo wong tua. Nanti tinggal HP ya. Itu enggak diunggah-unggu. Terus saiki unggah-unggune ora ono Bapak Ibu. Mestine diajak ngomong wong pemane wong tua kan hidup Bapak Ibu. Dirungokno, diperhatekno, malah apa? Ditinggal HP ya. Masya Allah. Wong saiki kita aja susah Bapak Ibu. Apa meneh awak dhewe wis ndek pikiran iki. Wis pecah pikirane, meletek. Apa meneh bocah-bocah. Pramila susah kita ini mau apa? Mengantarkan anak-anak kita ini jadi anak yang apa? Soleh-solehah. Dulu lagi Indonesia, Jogja ini, dulu apa? Miras. Kapan anak sampai Bapak Ibu naudzubillah dari mengkonsumsi miras, Masya Allah. Terjadi apa anak-anak itu? Otak itu rusak Bapak, saraf otak itu rusak. Kapan saraf otak itu rusak? Itu rasa mikir. Ya saya berjalan. Nah kalau seperti itu gimana nanti kalau kita meninggal Bapak Ibu? Naudzubillah dari kita ning kuburan mek nglongso. Dulu apa? Kelakone anak
ya waktu anak ya lewat apa? Lewat TV, lewat proyektor seperti ini. Masya Allah. Pramila sepindah malih monggo Bapak Ibu kita napa ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita berusaha menyelamatkan awak kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita saking pundi kerugian dunia akhirat. Kita jadikan anak-anak kita tinggalkan anak-anak kita nanti jadi anak yang soleh dan solihah, sehingga apa? Anak-anak yang soleh-soleh itu nanti akan menjadi tasliyah kata Nabi, hiburan kita di mana? Di kuburan. Bukan menjadi apa? Adab, bukan menjadi penyiksa, penyusah kita orang tua di mana? Di kuburan. Makanya Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.